Abang pernah duduk DPR dan saya tahu juga Abang juga pernah mengikuti beragam proses angket yang pernah terjadi dalam rezim ke rezim gitu Bang. Abang sepakat nggak kalau ini semua memang harus berakhir di angket? Masalahnya saya nggak percaya mereka berani. Saya sudah berkali-kali mengusulkan investigasi ini, mereka nggak berani. Orang mereka peserta di dalamnya yang akan diperiksa. Siapa yang nggak berani menurut Abang? Tuh partai-partai kan pasti nggak Sekarang kan berani. buktinya kan sudah Nggak banyak berani, yang udahlah percaya saya nggak berani. memberikan dukungan Nggak terhadap angket. berani. Coba ente cek aja, nggak akan berani. Gitu loh. Kalau mau kita menginvestigasi di masa tenang, ketika kita ini tidak lagi bertarung. Sebelum pemungutan suara maksud Abang? Loh, di masa tenang kan, masa tenangnya kan 4 tahun lebih masa tenang, ya kan? Itu yang saya bilang akademisi. Ini ada keputusan MK bilang presidensial parliamentary threshold 4% adalah inkonstitusional. Iya. Saya udah ngomong itu berkali-kali, ya kan, nggak ada yang sambut. Akademisinya itu malah sinis kepada kita. Partai kecil, partai baru. Tapi belakangan akademisi juga sudah menyuarakan. Sekarang akademisi jangan masuk tarung di masa perang. Ini masa perang. Nanti DPR baru masuk, bikin proposalnya. Begini loh kita memperbaiki keadaan. Ini loh proposal yang benar. Partai politik diaturnya gimana, playing fieldnya diatur gimana. Menurut Abang, apa sih salahnya kalau misalnya akademisi masuk ataupun civil society masuk dalam masa kepemiluan? Apa yang salah di sana sebetulnya? Ya karena ini masa perang, ini bukan waktu untuk mereka. Waktu untuk mereka itu di masa tenang. Waktu untuk kampus, bukan akademisi itu bukan bertarung dalam pertarungan politik, tapi bertarung gagasan di masa ketika bangsa ini memerlukan pikiran. Kalau memerlukan siapa yang pro 01, 02, 03, siapa yang pro partai ini, partai itu, ada partainya, ada orang mendaftar, ada keanggotaan resmi mengajukan diri sebagai tim sukses atau sebagai apapun. Tapi kampus jangan dong. Kita kan mempreserve kampus ini supaya dia menjadi pemain di masa tenang yang memperbaiki pikiran-pikiran. Jadi Abang mencurigai sikap kampus-kampus, sikap akademisi. Salah waktu. Makanya sekarang nih ada keputusan MK kayak gini, tangkap tuh motifnya. MK bilang ini adalah melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Ada berapa prinsip kedaulatan rakyat yang dirampas oleh pemilu kita dengan sistem threshold? Ini dong, pegang oleh kampus, ajukan ini ke Dewan, kalau nggak masuk aja ke Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar keputusan ini kita perbaiki sistem pemilunya. Begitu cara berpikirnya. Jangan sekarang orang lagi tarung, bos. Nah justru kalau misalnya kelihatan, andai kata memang ada satu penyakit dalam konteks medis atau kedokteran kan Bang, memang harus ditindaklanjuti secara cepat misalnya, dan diberikan obat, berikan pertolongan secepat mungkin. Ya bukan sekarang, kalau ini lagi perang. Ini lagi perang. Oke, Abang masih percaya sebetulnya KPU, Bawaslu, DKPP, MK ini masih menjadi wadah yang tepat itu untuk dibuat menyelesaikan oleh persoalan para peserta pemilu. Itu harus digarisbawahi itu. Mereka itu dibuat oleh para peserta pemilu. Dan orang-orang ini tahu cara bermainnya partai politik. Kalau mereka pada akhirnya, manusia kan membuat sesuatu Bang, bisa saja menjadi ada yang skip di sini, ada masalah di sini, sehingga perlu dimodifikasi dan lain sebagainya, sehingga perlu dikoreksi. Nanti kita lakukan ketika sudah tidak dalam masa kampanye dan pemilu, tenang, coba lihat nanti, pasti nggak mau. Makanya saya terus terang aja, saya nggak percaya mereka ini beritikat baik untuk memperbaiki sistem pemilu. Mereka justru melembagakan hal-hal yang sebenarnya jelek. Bagaimana Anda mengatur jarak antara orang terpilih dengan orang dilantik itu 8 bulan? Apa ini nggak bahaya bagi Republik? Ada masa tunggu 8 bulan. Kenapa nggak exit poll bilang hari ini, besoknya di-approve oleh KPU, lusanya seorang presiden sudah dilantik. Masa tunggu nggak boleh panjang, berbahaya bagi bangsa ini. Siapa yang mau mikirkan kayak begini? Partai-partai nggak mau dia. Dia partai-partai ini selalu mencari celah untuk main, gitu loh. Itu yang saya khawatir motifnya. Kalau mau serius, naskah akademiknya diperbaiki, minta kampus bikin naskah akademik yang baik. Nanti pada masa setelah Pak Prabowo dilantik, nanti kita duduk baik-baik. Ayo kita perbaiki keadaan. Bang Fahri orang yang lama duduk sebagai seorang legislator dan memahami betul bahwa angket bukan pertama kali dijalankan sebagai fungsi pengawasan kawan-kawan DPR. Menurut Abang ya, menurut Bang Fahri ya, apa sih yang paling dikhawatirkan dari angket ini Bang, sehingga pada akhirnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga pada akhirnya terkesan salah. Resisten gitu Bang? Waktunya salah.
Ini bukan angket, ini adalah pembalasan dendam orang yang merasa kalah. Balas Kalau dendam. Anda mau angket itu nanti di masa tenang. Satu ya. Yang kedua, saya nggak percaya, misalnya kalau kita bilang, oke, angket, kita investigasi pemilu legislatif dulu yuk. Nggak mau mereka. Bang, tunggu dulu, sebelum jauh. Balas dendam apa yang Anda maksud? Nggak bakalan mau, itu dulu yang penting. Marah nih, kemarahan aja. Sudahlah, jangan marah lagi, udah selesai pertarungan. Ya kan, nanti pemerintah baru dilantik, kita periksa baik-baik apa yang terjadi. Enggak, misalnya begini Bang, angket ini kan penyelidikan. Iya. Nah, penyelidikan sah-sah saja, bisa saja ada hal yang dari angket juga kan menguap juga, atau dianggap Iya, memang tidak tapi terbukti dan motifnya sebagainya. adalah yang kalah mau ngumpul untuk menggagalkan pemilu yang ada. Itu motifnya. Prof Mahfud sendiri mengatakan Bang bahwa angket tidak akan mengubah hasil pemilu. Iya. Sengketa pemilu kan di Karena Mahkamah itulah Konstitusi. sabar pindah ke rezim yang baru, nanti kita investigasi secara baik, tenang. Sehingga partai-partai baru juga bisa terlibat gitu loh. Tenang gitu loh. Ini enggak, ini kan suasananya kalah 1-3 ngumpul, ayo kita lawan. Nggak bisa pakai ini, Bawaslu nggak ada buktinya, pakai ini nggak bisa lagi, angket gitu. Tapi nggak bakalan kejadian. Karena kalau yang diinvestigasi, mohon maaf misalnya ya, Ya. Bansos misalnya. hubungan partai politik dengan lembaga-lembaga negara, itu bahaya. Kalau kita investigasi, banyak masalah di situ. Yang kedua, bansos. Anda tahu nggak? Yang paling banyak, mohon maaf ini ya, menggunakan APBD dan APBN untuk membeli suara. Siapa? Partai politik. Incumbent anggota dewan. Itu paling nakal di seluruh Indonesia. Caranya gimana tuh Bang? Ya dia pakai pokir namanya. Jadi dia taruh apa namanya Program kerja maksudnya. Pikiran pokir itu pokok pikiran. Iya. Tapi pada dasarnya itu bansos yang dititipkan di dalam APBD. Tanya tuh PJ gubernur, bupati, wali kota tuh taruh. Lalu yang bagi itu adalah anggota dewan pada hari-hari menjelang pencoblosan. Anda bayangkan nggak ada anggota DPRD membagi PKH untuk lansia. Di rumahnya lansia itu datang, dia kasih sejuta, pilih saya. Itu DPRD itu paling jahat di situ, paling banyak itu kelakuannya di situ. Sudahlah, ini kalau dibongkar nggak mau mereka, makanya nggak akan mau ada angket. Coba kalau mau ada angket, bilang aja, kita angket pileg lu, pasti nggak mau. Nggak mau, sudahlah. Kenapa udah Aku ini udah jadi anggota DPR di panjang. Aku tahu kalau orang-orang ini, aku ini nggak mau ngomong di tempat lain, mana-mana aku diam aja. Aku tahu kalau orang ini, udahlah. Iya. Karena pada prakteknya ya itu juga menarik ya, kenyataannya kan pemilu ini diadakan secara serentak dan itu satu produk pemilu. Sadis bos, yang namanya penggunaan APBD, APBN untuk incumbent. Bang, tapi abang udah nyinggung soal bansos tadi bang. Ada anggapan juga ini kalau memang bansos itu memang praktek politiknya memang disalurkan dekat-dekat pemilu. Bansos itu tahu nggak? Dianggarkannya di Badan Anggaran DPR. Iya. Panggil menteri, anggarkan sekian. Anda tahu nggak yang menikmati bansos nih, Pak? Yang paling banyak siapa? Incumbent anggota dewan. Itu yang paling banyak. Jadi bansos ini kalau diinvestigasi bukan presiden yang salah. Presiden itu cuma satu lembaga, ngasih barang cuma simbolik. Yang paling banyak itu adalah yang nitip-nitip. Soal anggarannya bang, anggarannya yang eskalasi secara fantastis itu bang. Sama, dianggarkan di Badan Anggaran Dewan. Bukan keputusan sendiri presiden. Dan momentum pembagiannya. Sama, diputuskan juga di Badan Anggaran. Jadi ini semua nggak mungkin lah terjadi gitu loh. Ini ada dosa. Abang menilai bahwa ada dosa berjamaah kalaupun memang itu diinvestigasi secara bersama-sama. Makanya nggak akan kejadian. Nggak akan kejadian, udah percaya saya. Nggak akan kejadiannya dari mana? Karena koalisi perubahan udah mau dorong bang. Enggak. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS disebutnya. Udahlah, percaya saya ini nggak kejadian, udahlah. Nggak mungkin. Jadi yang sekarang teriak-teriak di jalan misalnya bang, yang di depan KPU mereka menuntut angket, bahkan di depan kan DPR pemain mereka luar, menuntut angket. tapi pemain dalam ini kan, anggota-anggota partai ini kan nggak bakalan mau. Sudahlah, percaya saya, nggak bakalan mau. Bang, kalau abang sebagai seorang
yang dulu aktivis di jalan, dan Anda melihat keadaan sekarang seperti itu. Bahkan ada anggapan bahwa ini adalah pemilu terburuk di sepanjang era reformasi yang mana Abang Fahri dan kawan-kawan perjuangkan waktu itu. Abang sependapat nggak? Ya, di zaman Orde Baru tidak ada kebebasan. Sekarang tuh bebas. KPU-nya ditegur oleh DKPP berkali-kali, ya kan? Salah sedikit dipoto sama masyarakat kena tegur. Teman-teman kerja luar biasa di bawah itu setengah mati, ada yang korban nyawa dan sebagainya. Ini kerja di masa demokrasi, di masa bebas. Orang tuh nggak boleh macam-macam. Kerjaan orang itu dipantau oleh publik secara begitu detail, begitu. Jadi janganlah nggak mengucapkan terima kasih. Mereka kerja baik-baik, mereka ini kerja berdasarkan undang-undang dan aturan yang dibuat oleh partai-partai. Bukan salah mereka kan kerja melaksanakan apa yang diputuskan oleh politisi. Jadi nggak bisa lembaga-lembaga negara ini disalah-salahkan terus. Abang balikin ke DPR semua nih. Memang karena mereka yang buat. Artinya Bang Fahri masih sepakat bahwa penyelenggara pemilu dan perangkatnya, KPU, Bawaslu, termasuk MK kalau ada sengketa, ini masih berada dalam relnya. Oh iya. Ini masih bisa dipercaya, Bang? Harus bisa dipercaya. Sekalipun ada insiden putusan 90 itu. Siapa yang nggak berbuat salah, ya kan? Tapi kan satu orang berbuat salah nggak menggugurkan semuanya, nggak meruntuhkan semuanya. Nggak begitu cara kita bernegara. Seolah-olah kalau ada satu orang salah, bubar semuanya, nggak gitu. Proses terus berjalan. Dan ada dinamika dan dialektika yang terus-menerus terjadi. Semua diawasi oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh masyarakat sipil, oleh media yang begitu bebas. Terima kasih, Bang Terima Fahri, kasih. atas Mantap. waktunya. Terima kasih.